kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Jadi di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya wa ja'alani nabiyya. Oh, nggak ngaji ini. Ya Allah, coba kita dengar seperti apa terjemahannya. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip. Oh, nggak ngaji ini. Di situ ayatnya jangan dipotong-potong bahwa Allah menjadikan Isa sebagai nabi bukan Tuhan. Kalau di situ kan, Isa sudah dianggap sebagai anak Allah. Isa juga dianggap sebagai Tuhan bagi mereka. Sedangkan di dalam surah Maryam di ayat ke-30 itu yang Pak Adi Hidayat tadi bacakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan aku diutus membawa risalah begitu ya, membawa Injil atau menyampaikan Injil, diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di penghujung ayat ke-30 itu, dan aku ini adalah seorang nabi. Itu bunyi ayatnya. Tetapi kenapa di bagian aku ini adalah nabinya tidak dibaca, Ustaz? Toleransi. Toleransi itu menyatakan kebenarannya. Bahwa di dalam Islam, kami menganggap bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan rasul. Bukan seorang anak Tuhan. Jika kalian meyakini seperti itu, ya silahkan. Tetapi kami tidak. Harusnya begitu. Ini namanya toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi viral di media sosial video Ustadz Adi Hidayat bersama beberapa orang Nasrani di sebuah acara membuat sebuah pernyataan yang menimbulkan respon beragam warganet. Coba kita simak videonya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap sebagai salah satu ulama dan dai terkenal, yang begitu memahami Al-Quran hingga hafal dengan detail ayat, surat, dan posisi ayat, bisa melakukan sesuatu yang sangat fatal? Sekilas mungkin tampak tidak ada masalah. Namun ini sangat berbahaya. Tindakan yang beliau lakukan tidak sesuai dengan inti ajaran Al-Quran. Bahkan Nabi pun tidak pernah melakukannya. Hal ini mengundang respon dari doktor di bidang Al-Quran, Ustadz Muammar Ma'ruf Hafizahullahi. Coba kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau ana tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana ana dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak collabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Dikatakan
katakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, itulah respon dari Ustadz Muammar Ma'ruf Hafizahullah. Dari peristiwa ini, kita dapat ambil beberapa pelajaran. Pertama, sebagai seorang dai, sikap di hadapan wanita yang tidak berjilbab seharusnya lebih tegas, seperti menundukkan pandangan. Namun, tindakan yang dilakukan justru bertentangan dengan hal ini. Kedua, pernyataan bahwa Isa adalah Yesus memang benar. Namun yang menjadi masalah adalah penyampaiannya yang tidak utuh, sehingga menimbulkan kesan bahwa Islam dan Kristen sama-sama benar dan memuliakan Nabi Isa. Hal ini sangat berbahaya, karena seharusnya disampaikan bahwa jika menghormati Isa atau Yesus, maka ikutilah ajarannya dengan masuk ke dalam agama Islam, bukan malah menguatkan keyakinan mereka yang menganggap Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Ketiga, menyamakan Injil dengan Al-Quran sangatlah keliru. Meskipun tidak dinyatakan secara jelas, namun ketika ayat-ayat Injil dibenarkan dengan ayat Al-Quran, hal ini menimbulkan asumsi di kalangan Nasrani bahwa keyakinan mereka benar dan diperkuat oleh Al-Quran. Keempat, penyalahgunaan Al-Quran dalam berdalil juga merupakan kesalahan besar. Al-Quran seharusnya dihafal, dipahami, dan diamalkan dengan baik, terutama dalam hal akidah. Kita harus berupaya semaksimal mungkin mengajak manusia masuk ke dalam Islam, bukan memperkuat keyakinan lain dengan menggunakan Al-Quran. Kelima, kesalahpahaman dalam toleransi beragama. Toleransi memang penting untuk menjaga keharmonisan umat beragama di Indonesia. Namun, dalam hal akidah dan keyakinan, harus ada prinsip dan sikap yang tegas, khususnya bagi para dai. Nabi Muhammad sendiri sudah memberikan contoh dalam hal ini. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.